Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kandungan surat Ar-Rum mengisahkan tentang kemenangan sebuah bangsa yang menjadi sahabat kaum muslimin. Ayat ini diturunkan guna menghibur kaum muslimin yang sedang bersedih, karena sebelumnya dikabarkan tentang kekalahan bangsa tersebut dalam peperangan melawan bangsa Persia yang merupakan kaum musyrikin. Namun berselang beberapa tahun kemudian, bangsa yang menjadi sahabat kaum muslimin ini benar-benar memenangkan peperangan melawan Persia. Namun dalam hadis Rasulullah SAW pun disebutkan, jika bangsa ini merupakan bangsa Rum, kelak akan bersekutu dengan umat muslim pada akhir zaman. Terdapat petunjuk jika mereka merupakan bangsa yang menganut Kristen Ortodok, yang taat dan kelak akan membuat ikrar untuk bersekutu dengan umat muslim. Namun disebutkan juga jika bangsa Rum akan berperang melawan umat muslim. Lantas, bagaimana sebenarnya bangsa Rum ini? Bermula pada kandungan surat Ar-Rum di Al-Quran yang menjelaskan tentang bangsa Rum. Secara garis besar, surat ke-30 dalam Quran itu menerangkan tentang umat Islam yang akan berperang dengan Dajjal. Namun, sebelum peperangan akhir itu, akan ada beberapa tahap peperangan lain yang dijalani umat Islam. Berawal dari peperangan antara bangsa Persia dengan bangsa Rum di masa lalu. Bangsa Rum adalah bangsa yang beragama Nasrani adapun Kristen Ortodok dan mempunyai kitab suci Alkitab, sedangkan bangsa Persia adalah beragama Majusi, menyembah api dan berhala ataupun musyrik. Kedua bangsa itu saling perang memerangi. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Rum oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan gembira karena berpihak pada kaum musyrikin Persia. Di sisi lain, kaum muslimin berduka karenanya. Dilansir tim Aksara Khatulistiwa dari channel YouTube Arek SMK terkait Syekh Imran Nazar Hussein yang memaparkan tentang siapakah bangsa Rum yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Pengarang Jerusalem in the Quran itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meramalkan bahwa kaum muslim akan bergabung dengan bangsa Rum di akhir zaman. Akan tetapi, ada juga hadis yang menceritakan tentang perang dengan Rum. Dikatakan bahwa bangsa Rum akan menyerang umat muslim di bawah 80 bendera. Akibatnya, 1 atau 3 tentara muslim melarikan diri, 1 atau 3 lagi mati sebagai syuhada yang baik, dan 1 atau 3 terakhir mencapai kemenangan atas bangsa Rum. Syekh Imran menanyakan kepada umat muslim bergabung dengan kaum yang akhirnya akan menentang dan berperang dengannya. Untuk menjawab persoalan tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa Rum pada awalnya ialah sebuah kota yang berada di Italia, yaitu kota Roma, yang mengamalkan ajaran pagan, yaitu menyembah berhala dan dewa Greek. Sekarang, bangsa Rum modern mengamalkan ajaran Kristen Eropa Barat, yakni gereja Roman Katolik dan Protestan. Kemudian, setelah ajaran Kristen masuk ke Roma dan munculnya Maharaja Konstantinopel, Konstantinopel pun memindahkan Rum dari Roma ke kota baru yaitu Konstantinopel ataupun Istanbul. Konstantinopel menjadi Rum kedua. Rum kedua juga sebagai Empire Byzantine menjadi pesaing dari Empire Paris. Apabila Al-Quran merujuk kepada Rum kedua Konstantinopel dan bukan Rum pertama, yakni Roma yang dikalahkan oleh Empire Paris, tetapi Al-Quran juga menyatakan situasi akan berubah beberapa tahun lagi. Dalam situasi tersebut, Empire Byzantine akan mengalahkan Empire Paris dalam peperangan dan itulah yang terjadi dalam sejarah. Rum dalam Al-Quran merujuk kepada Rum kedua, yakni Empire Byzantine yang berpusat di Konstantinopel. Apabila Turki Utsmaniyah di bawah Panji Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, kurang lebih 600 tahun lalu, berarti Rum berpindah dari Konstantinopel ke Rusia.
Patriark Kristen Ortodok Timur memberitahukan pusat pemerintahan Rum telah berpindah ke Moskow. Berarti sekarang ada 3 Rum. Rum pertama yaitu di Roma di Italia, sebagian dari peradaban modern barat. Berarti sekarang ada 3 Rum. Rum pertama yaitu Roma yang berada di Italia, sebagian dari peradaban modern barat dan anggota NATO yang memusuhi umat muslim demi kepentingan Israel. Rum kedua Konstantinopel yakni Empire Byzantine, dan Rum ketiga yaitu berpusat di Moskow yaitu di Rusia. Terakhir, beliau juga berpendapat apabila Rasulullah SAW bercerita tentang bersatunya Muslim dan Rum, sangat tidak mungkin Rasulullah merujuk kepada NATO dan negara-negara Barat. Amerika, Britain, dan Prancis tak masuk akal karena peradaban mereka gabungan Kristen dan Yahudi. Dalam surah Al-Maidah ayat 51, Allah SWT telah berfirman, melarang kita bergabung dengan Kristen dan Yahudi, yang mana mereka adalah teman dan sekutu. Persekutuan antara umat muslim dengan bangsa Rum tidak mungkin merujuk kepada NATO, yaitu Rum yang pertama, dan bukan juga Rum kedua, karena sudah tidak ada lagi setelah Konstantinopel menjadi kota muslim. Gabungan Muslim dengan Rum justru merujuk kepada Moskow, yakni orang-orang Kristen Ortodok. Syekh Imran juga berpendapat bahwa serangan dari Rum bukannya datang dari Rusia. Serangan tersebut akan dilakukan oleh NATO yang akan menyerang di bawah 80 bendera, yakni negara-negara anggota NATO, dan mereka telah menyerang Afghanistan, sekarang bersiap-siap menyerang Syria, Iran, Pakistan, dan juga Mesir. Tetapi Rusia, mereka tidak pernah menyerang ataupun memiliki rencana untuk menyerang negara-negara lain, terlebih memulai peranginya. Tetapi Rusia, mereka tidak pernah menyerang ataupun memiliki rencana untuk menyerang negara-negara lain, terlebih memulai peperangan. Kesimpulannya, tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rum yang membantu lalu kemudian berperang dengan orang-orang muslim di bawah 80 bendera adalah Rum yang sama. Terdapat 2 Rum yang berbeda hari ini. Rum yang pertama adalah Roma, sedangkan Rum yang kedua adalah Moskow dan Byzantium.